Mari kita semua memberi perhatian kepada penyampaian khotbah pernikahan yang diberikan atau disampaikan kepada kedua mempelai oleh Saudara Errol Tobing. Setelah kita akan menyanyikan lagu nomor 31. Maaf, lagu nomor 13. Dari sini kan? 131. Maaf, faktor usia. Ya, saya membela diri ya. Oke. According to the agenda, let us all pay attention to the delivery of hope of the wedding sermon given to the bride and groom that will be given by Brother Errol. Nah, untuk memulai, mari kita semua berdiri bagi yang sanggup dan kita akan bernyanyi bersama dengan lagu nomor 131 dan di ruang Zoom juga boleh mengikuti bersama-sama. So, well, to begin with, let's all stand up for those who can and we sing together song number 131. Bapa Yehuwa yang kami kasihi, kami layani, dan kami sembah sepanjang waktu dalam kehidupan kami. Di kesempatan siang yang cerah ini, kami menaikkan puji-pujian, rasa kagum dan hormat kami kepada Engkau, pribadi yang layak menerima sanjungan dan hormat di alam semesta ini dari seluruh ciptaan-Mu, termasuk kami ya Bapa Yehuwa, di ruangan ini di hari yang berbahagia, menyampaikan hal tersebut kepada Bapa Yehuwa. Allah Yehuwa, hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia bagi kami semua, baik yang ada di daerah Kota Parapat, menghadiri hari pernikahan dari Saudara Kennedy dan Saudari Josephine, termasuk saudara-saudari kami yang berada di ruang Zoom, turut mendukung. Oleh karena itu Allah Yehuwa, tolonglah dukung kebahagiaan kami, karena Bapak Yehuwa membagikan kebahagiaan tersebut kepada kami, sebab kami tahu Yehuwa, Engkau adalah Allah yang berbahagia.
Sebentar lagi secara khusus Saudara Kennedy dan Saudari Josephine akan menerima beberapa petunjuk-petunjuk dari firman Alkitab. Bagaimana mereka akan menjadi suami yang baik dan juga suami yang melayani kepada Bapak Yehua serta suami yang melindungi istrinya. Demikian juga kepada Saudari Josephine akan mendengarkan petunjuk-petunjuk Alkitab. Bagaimana menjalankan peranan sebagai istri, mendukung suami dalam pelayanan pada Bapak Yehua, dan juga mengasihi suami sepanjang waktu dalam kehidupannya. Allah Yehua, tolong berkati Bapak Ibu Saudara Errol Tobi yang akan menyampaikan khotbah ini untuk mereka berdua secara khusus dan secara umum bagi kami yang ada di gedung ini maupun di ruang Zoom. Allah Yehua, sekali lagi kami ajukan permintaan, tolong jaga jaringan internet Allah Yehua agar kami bisa terus mengikuti acara dengan baik dan kami menikmati kebahagiaan ini sebab Bapa menyalurkan kebahagiaan tersebut untuk kami semua. Ampuni segala dosa kami Allah Yehua, dan doa yang dipersembahkan ke tangan-Mu yang kudus, melalui Raja dan Kepala Sidang serta Tuhan kami dan Imam Besar kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Sekarang, mari kita siapkan pikiran dan hati kita, dan fokus mata kita mendengarkan, serta memerhatikan khotbah yang disampaikan oleh Saudara Errol Tobi. Saudara Errol Tobi, kami siap mendengarkan. Aku juga. Ya. Dan sebentar ya, Kennedy dan Poppy agak panas memang, tapi mungkin lebih baik daripada. Jadi, saudara-saudari, Bapak Ibu yang hadir di acara ini maupun melalui sambungan Zoom, tentu kita semua senang untuk berbagi kebahagiaan dengan dua mempelai. Saya yakin hari ini pasti yang paling bahagia Kennedy dan Poppy. Tapi pasti juga keluarga Sembolo, keluarga Maso, dan juga teman-teman yang menyaksikan sama ya. Tidak dilukiskan bagaimana perasaan mereka sekarang menikmati hari mereka akan menjalani kehidupan bersama. Nah, mungkin sekedar informasi bagi saudara-saudari, Bapak, Ibu, bahwa mereka berdua sebenarnya sudah mengucapkan ikrar dan juga sudah mencatatkan perkawinan mereka. Tapi karena mereka ingin kebahagiaannya tidak hanya hari ini, tapi juga seterusnya, maka diaturlah acara untuk mendengarkan nasihat. Jadi sebenarnya nanti saya bicaranya kepada mereka. Tapi saudara-saudari pasti akan dapat manfaat juga dari prinsip-prinsip yang kita bahas bersama. Dan juga karena ada teman-teman yang hadir dari negeri-negeri lain, maka beberapa bagian dari khotbah ini akan disampaikan dalam bahasa Inggris juga ya, khususnya sewaktu ayat-ayat dibacakan. Mohon maklum ya, saudara-saudari. Silakan mengikuti dengan membaca di Alkitab kita masing-masing dalam bahasa Indonesia ataupun Inggris. Suaranya terdengar jelas. Jadi, Kennedy dan Poppy, bagaimana perasaan kalian? Deg-degannya sudah hilang atau tambah? Tambah ya? Nah, tapi jangan khawatir ya. Khotbah ini judulnya Perkawinan yang Terhormat di Mana. Video ada tampil gambar. Jadi, honorable marriage, perkawinan yang terhormat itu sebenarnya hanya satu. Apakah kita menyenangkan Yehua atau tidak? Karena kalau dia senang, kebahagiaan kalian bukan hanya hari ini, tapi besok pagi kalian bangun, kalian masih bahagia. Minggu depan masih bahagia juga. Bulan depan, tahun depan, mungkin 100 tahun lagi, dan kalau kita nanti selamat sampai 1000 tahun itu sampai selama-lamanya. Tentu kalian ingin ya, kebahagiaan itu tidak hanya hari ini. Itu sebabnya walaupun acaranya sederhana seperti ini, tapi kebahagiaan kalian penuh ya. Nah, inilah sebenarnya apa yang Yehua pikirkan sewaktu dia memulai perkawinan. Mungkin kalau Kennedy dan Poppy ada Alkitab, kita bisa melihat
di buku Kejadian. If you want to follow along, you can open the scriptures in Genesis. We will read some verses from chapter 1 and 2. Jadi mungkin Kennedy dan Poppy ingat waktu Yehua menciptakan manusia di ayat 26 Genesis 1:26 says, "Let us make man in our image according to our likeness." Jadi waktu diciptakan manusia in God likeness, sempurna. Lalu Yehua kasih tugas. Nah, ini mungkin Kennedy ya. Kalau ada laki-laki sempurna, tidak ada kurang. Apakah dia masih perlu sesuatu? Nah, kalau kita lihat di ayat itu, Ibu bilang tujuan dia menciptakan manusia untuk berkuasa atas binatang dan bumi. So the Bible says that when man was created, the purpose is to put in subjection other animals and the earth. Dan di ayat 28, in verse 28, God continued, "Be fruitful and become many, fill the earth and subdue." So, to subdue the earth, the perfect man Adam can do it by himself. Adam bisa lakukan itu sendiri sebagai manusia sempurna. But what the verse 28 says, to be fruitful and become many, no matter how perfect Adam, he cannot do it by himself. Jadi Adam walaupun sempurna tidak akan mungkin bisa melakukan tugas itu sendiri. Dia membutuhkan pelengkap. Itulah sebabnya kalau kita lihat di ayat 2, Yehua memberi di pasal 2, Yehua memberi Adam istri. Unik ya? Rupanya manusia sempurna pun bisa tidak lengkap. Manusia sempurna juga perlu penolong. Jadi di dalam khotbah ini kita akan lihat mengapa Yehua mengadakan perkawinan. So the perfect man, Adam, can start fulfilling Jehovah's will by having children and subdue the earth. And to accomplish that, Adam will need someone that will make him complete. That will become his husband. Jadi Kennedy, kamu membuat pilihan yang baik ya. Kamu pilih Poppy untuk buat kamu jadi lengkap dan ada yang menolong. Nah, waktu Yehua melakukan itu, jadi Alkitab bilang dia ambil satu tulangnya Adam, dia ciptakan perempuan, sudah ya. Jadi sudah ada laki-laki, sudah ada perempuan, mereka akan bisa punya anak. Nah, tapi coba kita sekarang buka pasal 2 ayat 24. So we can continue with Genesis chapter 2 verse 24. It says that is why a man will leave his father and his mother and he will stick to his wife and they will become one flesh. But before that, in verse 22, after Jehovah created woman, says he brought her to the man. Ini mirip seperti waktu Kennedy melamar. Orang tua Poppy menyerahkan Poppy supaya kalian bisa menikah. Jadi sebenarnya waktu Yehua ciptakan wanita sudah cukup. Mereka bisa punya keturunan. Tapi tidak, Yehua bilang nanti dulu. Itu tidak romantis. Saya mau bawa perempuan. Yehua ingin tahu bagaimana reaksi Adam. Will he like the woman that I give him? Jadi Yehua mau lihat reaksi. Lalu setelah itu Yehua bilang, jadi waktu Adam lihat Hawa, dia senang sekali ya, sampai akhirnya dia buat puisi pertama yang dicatat di Alkitab. Mungkin Kennedy sempat gitu juga ya, Poppy. Waktu dia merayu ya, supaya Poppy mau. Tapi Yehua senang ya, karena ternyata Kennedy merasa saudari kita ini cocok. Maka Yehua bilang, dia pesan, ya, that is why a man will leave his father and his mother, and he will stick to his wife, and they will become one flesh. Jadi mungkin sebelumnya ada Kennedy Simbolon, ada Poppy, tapi sekarang hanya ada satu keluar. Kalian akan menjadi satu. Nah, jadi Yehua
tidak hanya sekedar menciptakan perkawinan supaya manusia bisa bereproduksi dan punya keturunan. Tapi dia ingin mereka bahagia. Kenapa? Karena Yehuwa bahagia. Kenapa Yehuwa bisa bahagia? Karena dia penuh dengan kasih. Nah, jadi itu kuncinya. Kalau kalian mau kebahagiaan kalian berjalan terus, jangan lupa untuk selalu menunjukkan. Kalau kalian menunjukkan kasih selalu dan selalu bahagia, Yehuwa yang jadi dihormati, dimuliakan. Karena perkawinan yang Yehuwa ciptakan, sukses, ya, berhasil. Nah, tapi sayangnya Ken, Opi, waktu Adam dan Hawa disatukan Yehuwa, so when Jehovah put together Adam and Eve, two perfect men and women, their marriage ended up in a fail. Di perkawinan mereka gagal. Kenapa? Because they disobey Jehovah. Jadi ini yang kalian harus ingat. Supaya kalian bisa bahagia selamanya, kalian harus tetap setia kepada Dia. Waktu Yesus ditanya, apa perintah terbesar? What is the greatest commandment? Your God, love your neighbor. Jadi kalau kamu terus mengasihi Yehuwa dan Kennedy sayang sama Poppy, Poppy sayang sama Kennedy, dan lakukan yang Yehuwa inginkan, nah, kalian memenuhi hukum yang terbesar. Dan kalian pasti dapat berkatnya. Nah, tadi di lagu yang kita nyanyikan, kita bahas atau kita menyebutkan tali rangkap 3 ya. Mungkin tidak terlihat ya layarnya karena hadapnya ke sana. Tapi kalau Kennedy ingat, saya kirim gambarnya semalam, itu ada gambar tali ya. Yang pertama, jadi gambar tali itu, kalau kita bayangkan, mungkin kalau kalian pernah lihat tali ya, yang dijalin, memang kuat. Tapi, mari kita lihat tali seperti apa yang dimaksud dengan membaca di Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 12. So you may follow along reading Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. So here it says, two are better than one because they have a good reward for their hard work. For if one of them falls, the other can help his partner up. But what will happen to the one who falls with no one to help him up? Moreover, if two lie down together, they will stay warm. But how can just one keep warm? And someone may overpower one alone, but two together can take a stand against him, and a threefold cord cannot quickly be torn apart. Jadi, two better than one. Ya, mungkin kalian setuju ya, yaitu sebabnya memang saya menikah karena sudah terlalu lama sendiri. Ya. But remember what the Bible said. Even if two better than one, three is much better. Jadi kalau kita bayangkan tali rangkap 3 itu, ini bukan hanya 3 tali yang dijalin bersama. Tapi sebenarnya 1 tali itu ada di tengah dan 2 lagi dijalin mengelilingi. Artinya, Yehuwa selalu ada. Nah, mungkin kalau saudara-saudari, mungkin yang lewat Zoom juga ingin tahu cerita mereka sedikit, mereka ini ketemunya unik. Mereka sebenarnya bukan orang yang sudah kenal lama ya, yang sudah tahu, tapi mereka ketemu karena Yehuwa. Karena mereka dinas sama-sama. Akhirnya dari dinas jadi ngobrol sama-sama. Nah, lama-lama ya tahu sendiri sih. So we know if we put Jehovah first, He can bring two together. Seperti Kennedy dan Pope. Nah, kalau kalian ingat itu, kenapa kalian bisa ketemu? Karena Yehuwa, berarti kita hutang ya sama dia. Jadi wajar ya kalau sekarang Yehuwa bilang, Kennedy, Poppy, saya juga mau kasih tahu, supaya kalian bisa bahagia terus. Jadi tali rangkap 3 tadi memaksudkan bahwa Yehuwa harus selalu menjadi yang di tengah-tengah dalam kehidupan perkawinan. Saya yakin kalian masing-masing sudah lakukan itu, tapi sekarang harus lakukan bersama-sama. Jadi, apa rencana besok pagi, Kennedy? Ini sudah banyak ya, sudah ada itinerary ya. Tapi besok pagi, waktu kalian berdua bangun, coba masukkan ini dalam checklist. First thing first, pray together.
Maybe discuss the daily text together. And maybe say a prayer, thank Jehovah for bringing you guys together. Then you can do whatever you want after that. Jadi, kalau kalian utamakan Yehuwa, itu yang akan membantu kalian ya, melampaui hal-hal yang akan terjadi nanti. Jadi, kalau kita bisa lihat di gambar berikut, mungkin yang tersambung secara virtual juga bisa lihat, husband and wife reading the Bible together. Jadi Danau Toba ini indah. Kalau kalian baca Alkitab berdua di pinggir Danau Toba, wah tidak ada yang lebih romantis dari itu. Jadi tali rangkap 3 itu bukan hanya moto perkawinan, tapi itu adalah prinsip yang akan membantu kalian bisa terus maju bersama dan bahagia. Nah, jadi Yehuwa juga sudah ada pesan untuk suami maupun istrinya. Sekarang mau dengar pesan untuk suami dulu ya. Nah, di keluarga Kristen, memang di luar sana juga ada ya. Biasa dibilang, oh yang laki-laki inilah kepala keluarga. Tapi kita akan ikut prinsip yang lebih dari itu lagi. Mungkin kalian ingat prinsip yang ada di 1 Korintus 11 ayat 3 ya. 1 Corinthians 11:3 about headship, kekepalaan. Mungkin selama ini Poppy, dia saudari yang sangat mandiri. Dia biasa membuat keputusan yang baik untuk dia dan keluarganya. Tapi sekarang Poppy, kita bilang, initially is your head. Kepala dari setiap wanita adalah laki-laki. Tapi jangan khawatir, rupanya si kepala ini punya kepala juga. The head of every man is Jesus. And the head of Jesus is Jehovah God. So every head will have to be responsible to whoever is above him. Jadi Kennedy sama juga ya. Memang kesannya, saya kepala keluarga ya, sekarang saya buat keputusan. Tapi Yehuwa ingin kita lakukan itu sesuai dengan kehendak. Nah, bagaimana cara orang kepala keluarga menjalankan perannya? Mari kita baca yang pertama, Efesus 5, ayat 28 dan 29. Ephesians chapter 5, we will read verse 28 and 29. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. A man who loves his wife loves himself. For no man ever hated his own body, but he feeds and cherishes it, just as the Christ does the congregation. Jadi, kepala tugasnya mengasihi, menyayangi, melindungi. Jadi di dalam keluarga Kristen, kepala itu bukan have the final say. That's not what being head. Tapi tadi ya, memberikan perlindungan dan kasih. Bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 25, husbands, verse 25, husbands, continue loving your wives just as the Christ also loved the congregation and gave himself up for. Jadi kalau ada apa-apa yang harus berkorban adalah Kennedy siap rela berkorban untuk istri. Nah, jadi jalankan kekepalaan seperti itu. Nah, ini kuncinya supaya tadi keluarganya bisa bahagia. Itu berarti bahwa suami tidak akan sesukanya ya, semena-mena. Walaupun dia yang membuat keputusan, dia akan mempertimbangkan perasaan istri. So, sebenarnya ada gambar ya, Ken. Ini ada suami istri. Kalau kalian lihat, lagi duduk. Ini sebenarnya poinnya, Ken, ini bukan romantic candlelight dinner. Tapi maksudnya kalau Kennedy diperhatikan sang suami, apa yang jadi perhatian utama dia? Apakah what's for dinner? Tapi yang dia perhatikan adalah istri. Dia perhatikan wajahnya, fokusnya ke situ. So as a family head, we want to make sure that our wives is loved, well taken care of, and that our lives continue according to Jehovah's. So that's what being head means, in a loving way, and ready to give up
or sacrifice things. Jadi Kennedy, itu saja nasihat Alkitab untuk suami. Tidak usah pusing, sederhana. But if you do that, you will be successful. You will be happy. Dan sekarang, ya, ada juga pesan Yehuwa untukmu. So Jehovah wanted woman that he created to complement the perfect man to also carry out the purpose. Itu sebabnya kepada wanita, Yehuwa kasih sebuah perintah tambah. Sudah pasti Poppy sayang sama Kennedy juga ya. Jadi Yehuwa merasa tidak perlu ditandaskan lagi. Tapi ada satu hal yang Yehuwa tahu tidak mudah dilakukan wanita, tapi Yehuwa ingatkan. So there is one thing specific that Jehovah said to Christian wives. Now we will read in Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Ayat 22 sampai 24. Let wives be in subjection to their husband as to the Lord. Because husband is head of his wife, just as the Christ is head of the congregation, he being savior of this body. In fact, as the congregation is in subjection to the Christ, wives should also be to their husbands in everything. Subjection. Tunduk. Gimana rasanya dengar ini? Mungkin kalau di luar sana ini rasanya tidak enak, negatif. Tapi yang menarik, Poppy di sini dibilang, as the congregation is in subjection to the Christ. So it's a given. It's normal for the congregation to subject themselves to Christ. And they have no problem with that. So wives should feel the same way. It should be no problem. Be in subjection to the husband. Jadi kalau terus membayangkan hubungan Yesus dan Sida, tunduk itu tidak terlalu menakutkan ya, tidak akan merampas kebebasan. Dan sebenarnya saya juga sudah siapkan satu gambar lagi ya, karena di dalam Alkitab, istri yang tunduk tidak berarti tidak punya suara dalam rumah tangga. Jadi di gambar ini kalau kita lihat, istrinya bisa sampaikan pendapatnya kepada suaminya. Dan dia lihat suami, dia fokus dengan penuh kasih sayang, dia kasih pendapat demi kebaikan rumah tangganya. So don't worry, Poppy, you can still voice your opinion, but when Kennedy make a decision, please support. Even if it end up not as you guys expected, please continue to support. Because she also thinking about what is best for the family. Tadi ya, Alkitab bilang, tidak ada orang yang sengaja ya, menyakiti dirinya sendiri. So the same thing, Kennedy will not do anything that will harm Poppy. So Poppy, that's what Jehovah said to Christian wife. Inilah pesan Yehuwa kepada istri Kristen. Dan kalau kita lanjut lagi di ayat 33, in verse 33, from Ephesians chapter 5, each one of you must love his wife as he does himself. On the other hand, the wife should have this deep respect for her husband. Jadi, menghormati. Apa artinya ini? Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang istri lebih pengalaman, terampil dari suami. Tapi waktu kita berada di hadapan orang-orang, kita mau hati-hati supaya kita tetap memperlakukan suami kita dengan penuh respect. Okay, because you have become one. If people respect him, that means they also respect him. Jadi sekali lagi dunia ini mungkin tidak setuju dengan nasihat yang Alkitab katakan tadi, tapi yakinlah kalau kalian ikuti, kalian akan bahagia. Ya itu saja Poppy, pesan dari Yehuwa untuk istri ya. Nah jadi kalau sekarang kalian membayangkan kehidupan rumah tangga bagaimana? Memang waktu siap-siap mau menikah ini banyak excitement. Oh, a lot of fun.
Tapi kehidupan rumah tangga mungkin tidak selalu exciting. Bahkan ya, semua mungkin yang sudah menikah alami ya, ada kalanya suami dan istri tidak sependapat, tidak setuju. Ya, misalnya mungkin cara kalian dibesarkan beda, kebiasaan kalian beda. Nah, bagaimana caranya supaya perbedaan itu tidak menjadi penghalang, tidak membuat kalian tadinya sudah bersatu menjadi renggang. Kita tanya Yehuwa lagi ya. Sekarang Yehuwa kasih pesan Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Now we will read Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Accordingly, as God's chosen one, holy and loved, clothe yourself with tender affections of compassion, kindness, humility, mildness, and patience. So these qualities will help you going through difficulties. Remember, being compassionate, kind, humble, mild, and patient. And verse 13 says, continue putting up with one another and forgiving one another freely, even if anyone has a cause for complaint against another. Just as Jehovah freely forgave you, you must also do the same. Forgiving, that means will be problem. And then putting up with one another, that means there will be difficult situation that you have to overcome together. Jadi memang kenyataannya kita tidak bicara problem yang luar biasa. Kadang-kadang hal kecil, kadang-kadang soal selera, kadang-kadang soal bagaimana mengurus rumah, bagaimana memutuskan untuk membeli barang dan sebagainya. Dan sekali lagi tadi, mungkin selama ini Kennedy lakukan itu sendiri, putuskan tidak ada yang komplain, juga begitu. Tapi sekarang mungkin not that simple ya. Mungkin harus kadang kompromi ya di tengah-tengah. Tapi seperti tadi dibilang, sifat-sifat itu akan membantu kalian untuk tidak lupa bahwa Kennedy sayang Poppy dan Poppy sayang Kennedy. Poppy adalah the perfect one for me, kan Kennedy. And Kennedy also, I cannot think of anyone but him. Tapi waktu ada problem, teruslah ingat itu. Ingatlah bahwa kalian saling menyayangi. Problem akan berlalu, but love will endure forever. Jadi kalau kalian terus mengutamakan kasih dalam rumah tangga kalian, kalian akan berhasil. Jadi bagaimana caranya? Tidak perlu tunggu kirim teks, Poppy, I love you. Tapi kita bisa tunjukkan melalui perbuatan setiap hari. Ya, sekali lagi saya sebenarnya ada gambar. Kasih sayang seorang suami bisa ditunjukkan dengan menjemur pakaian dan mencuci piring. Nah, kalau di daerah sini mungkin agak langka ya suami-suami masuk dapur atau lakukan pekerjaan rumah. Tapi kalau itu bisa membuat Poppy merasa disayang, Kennedy, pasti kamu akan mau lakukan apapun. Demikian juga mungkin ada hal-hal tertentu yang tampaknya kecil, Poppy. Mungkin waktu Kennedy buat kesalahan, dia tidak ingin diberitahu apa yang salah karena dia sudah tahu salah. Tapi dia ingin mungkin dapat reassurance ya, bahwa we will go through it together. Jadi inilah maksudnya menunjukkan kasih. Not just simply sarangeo, but show it from your action that you really love one another even in difficult times. That's what really matters. Nah, ada lagi, Ken, ini juga agak jarang di budaya kita. Ini ada gambar ya. Lihat bawa bunga di belakang. Ini agak jarang ya saya lihat laki-laki Batak ya kasih bunga sama istri. Mungkin waktu pacaran ada sih, tapi waktu sudah menikah jarang. Jangan khawatir Kennedy, saya butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya saya kasih bunga sampai
Ya. Tapi it worth the effort. Maybe for some people it's just flowers. It will wither. It costs so much. And what is it? Tapi bagi wanita, for your wife, it will mean everything. So just do something just to make her happy. Show that you love her. It is same thing, yeah? Okay. Just do little things that will make him happy. Maybe you get things ready before he go to work or before he get an assignment in the congregation, and work with him, cooperate with him. It already shows how much you love him and want him to succeed. And spend time every day to communicate. Nah, ini kalau kita bilang communicate, ini bukan hanya kirim pesan ya, sudah makan belum, lagi ngapain, itu waktu pacaran. Tapi kalau waktu sudah menikah, mungkin tanya ya, hari ini bagaimana? Kalau lihat stres ya, oh capek ya. 132. Mau dipijit? So, even little things, communicate every day. And this is not rocket science, but it also will not come automatically. Banyak orang begitu sampai rumah mungkin, jadi put them away, try to speak to one another. Oke. Dan Kennedy, pesan Yehua bagi kita tidak rumit ya. Tapi dia tahu rahasianya untuk bahagia. Jadi kalau kita ingat lagi tadi, be loving and continue showing love in every little thing in you. And Poppy, please respect him, please support him, and please be submissive. Jehovah knows it will not be happy, but remember, he will always be there with you. He will help you overcome whatever problems that may come your way. Jadi, jangan bayangkan drama Korea. Problem pasti terjadi, dan saya yakin setelahnya akan banyak ya, saudara-saudari atau kawan kita yang bilang, oh, kesusahan dalam daging, kayak itu standar biasa. But, ingat saja ya, Yehua ada di sana, kalian tidak perlu. Dibilang tali rangkap tibilah tidak mudah diputus. Perkawinan yang penuh kasih. Ya, nanti kalau kalian perlu tips-tips yang lain, ya bisa tanya, ya, ketik jw.org ya, ada banyak. Tapi khotbah ini hanya ingin memberi beberapa prinsip sederhana yang kalian bisa pakai dalam kehidupan rumah tangga kalian. Nah, saya ingat waktu saya ngobrol dengan Ervina, dia ingatkan saya satu hal penting yang membantu kami. Ada kalanya waktu ada perbedaan pendapat, ada masalah, itu stuck in a deadlock. No one will listen to anyone. Kami biasanya berdua bilang, ayo kita berdoa. So let's pray together and ask Jehovah to give us calmness, peace, and to sort things. That's what means put Jehovah first in your family. Always use his way. Don't use your own wisdom. Don't use your own experience. Always use Jehovah. And you will be successful. Itu tips terakhir. Nah, sekarang kita semua saudara-saudari, Bapak Ibu pasti ingin melihat kedua mempelai meneguhkan komitmen mereka kepada satu sama lain di hadapan Yehua dan kita semua. Jadi apa yang kita akan dengar dari mereka, sebenarnya mereka sudah lakukan, tapi ini untuk istilahnya supaya lebih afdol di hadapan kita semua. Jadi Poppy dan Kennedy silakan berdiri. Ini ada mikrofon untuk mempelai. Dan juga tadi ada Sila ya, yang akan siapkan cincin. Oke. Udah. Yes. Sama yang Jadi sekarang mungkin saya mau ajukan pertanyaan yang pertama kepada Kennedy ya.
Ini karena nama kalian agak panjang, saya baca pendek saja ya. Kepada saudara Kennedy. Maukah saudara Kennedy Simbolon di hadapan Allah Yehuwa dan saksi-saksi ini mengambil Josephine menjadi istrimu untuk mengasihi dan menyayangi selaras dengan hukum ilahi sebagaimana digariskan dalam Alkitab bagi suami Kristen selama kalian berdua hidup? Iya, saya mau. Sekarang kepada Poppy ya. Maukah saudari Josephine Listiani di hadapan Allah Yehuwa dan saksi-saksi ini mengambil Kennedy Simbolon menjadi suamimu untuk mencintai dan menyayangi dan sungguh-sungguh menaruh respek selaras dengan hukum ilahi yang digariskan dalam Alkitab bagi istri Kristen selama kalian berdua hidup? Iya, saya mau. Berdua mau ya. Sekarang ada cincin yang telah dipersiapkan. Silakan, silakan. Sementara sila tunggu di sini dulu ya. Sekarang kita akan mendengarkan ikrar yang sebelumnya sudah diucapkan di antara mereka berdua di Jakarta. Jadi kita akan membuat ini, pertama saudara Kennedy bisa ulangi ya. Saya Kennedy Simbolon. Saya Kennedy Simbolon. Mengambil engkau Josephine. Mengambil engkau Josephine. Sebagai istri yang akan selalu saya cintai dan sayangi. Sebagai istri yang akan selalu saya cintai dan sayangi. Sesuai dengan hukum Allah yang ditulis dalam Alkitab untuk suami Kristen. Sesuai dengan hukum Allah yang ditulis Alkitab dalam hukum Kristen. Untuk suami Kristen. Untuk suami Kristen. Selama kita berdua hidup bersama di bumi. Selama kita berdua hidup bersama di bumi. Sesuai dengan pengaturan Allah untuk perkawinan. Sesuai dengan pengaturan Allah dalam Alkitab. Untuk perkawinan. Untuk perkawinan. Bapak Kennedy. Nervous ya. Sekarang Poppy. Saya Josephine. Saya Josephine. Mengambil engkau Kennedy Simbolon. Mengambil engkau Kennedy Simbolon. Sebagai suami yang akan selalu saya cintai. Sebagai suami yang akan selalu saya cintai. Dan sayangi. Dan sayangi. Serta hormati. Serta hormati. Sesuai dengan hukum Allah. Sesuai dengan hukum Allah. Yang ditulis dalam Alkitab untuk yang ditulis dalam Alkitab untuk istri Kristen. Selama kita berdua hidup bersama di bumi. Selama kita berdua hidup bersama di bumi. Sesuai dengan pengaturan Allah untuk perkawinan. Sesuai dengan pengaturan Allah untuk perkawinan. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat kedua mempelai bertukar cincin. Cincin yang dipersiapkan ini menjadi tanda lahiriah untuk memperlihatkan persatuan mereka dalam perkawinan sebagai suami istri. Setelah ini kalau Kennedy pergi kemana-mana, orang akan lihat dia sudah menikah. Oke. Baik, terima kasih Sila. Nah, sebagaimana Kennedy Simbolon dan Josephine telah berjanji di hadapan Allah Yehuwa dan saksi-saksi ini untuk menerima satu sama lain dalam perkawinan. Dan oleh karena perkawinan mereka telah dicatat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 14 September 2022, maka saya menyatakan bahwa mereka adalah suami dan istri. Apa yang telah dipersatukan Allah, hendaknya tidak dipisahkan manusia. Tentu cocok kalau kita memohonkan berkat Yehuwa juga bagi pasangan yang baru. Mari kita berdoa.
Allah kami di surga, Bapa Yehua, kami sungguh bersyukur Bapa, karena Engkau sungguh menyayangi kami, Engkau betul-betul ingin agar kami bisa menikmati kebahagiaan hari ini bersama saudara-saudari kami, Saudara Kennedy dan Saudari Josephine. Kami bisa turut berbahagia bersama mereka. Kami melihat mereka membuat janji di hadapan Bapa dan juga menunjukkan iman bahwa Bapa akan senantiasa membantu mereka selama mereka terus setia kepadamu dan membuat mereka menikmati kebahagiaan dalam kehidupan keluarga mereka, tidak hanya hari ini, tapi so, our dear Father Jehovah, we are certainly very grateful to be able to attend this occasion, to share our happiness with the bride and groom, our dear brother Kennedy and sister Poppy, as they start their journey together as a family. And we are sure, Father, that your wise principles written in the Bible will continue to be with them and will help them to undergo anything that will come their way, difficulties in this troubled world, and then that they will remain happy, and they will also look forward at the times when every family that own their names to you, Father, will enjoy everlasting happiness. Bapak untuk menyampaikan doa dan permohonan kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Masih ada satu lagi, saudari. Dengan bahagia, saya memperkenalkan kepada hadirin dalam upacara pernikahan ini, saudara dan saudari Simbo. Terima kasih Saudara Harold Tobing atas khotbah pernikahan yang mana ini sangat bermanfaat bagi Kennedy dan Poppy dalam kegiatan selanjutnya di dalam kehidupan perkawinan mereka. All of us maybe we would like to say thank you to Brother Harold for wedding talk, which is very useful for Kennedy and Poppy in the next activity of their married life. Sekarang, saudara-saudari semua, jika tidak berhalangan, kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama dengan lagu nomor 132. Back step up, all of you, and sing song number 132.
duduk, saudara-saudari dan hadirin sekalian. Sekarang, mari kita beri perhatian kepada Saudara Lastu Simbolon yang akan memberikan kata-kata sambutan bagi Kennedy dan Poppy dan juga bagi kita semua. Now, we would like to pay attention to Brother Lastu Simbolon, who gave words for Kennedy and Poppy, also for us as audience. Silakan Saudara Simbolon. Brother Simbolon, please to be on stage. Pertama-tama saya memang ucapkan terima kasih kepada Allah Yehuwa atas berkatnya, perlindungannya sehingga bisa berjalan dengan baik. Acara yang saya, anak saya, saudara dan yang bergabung di Zoom berjalan dengan acara ini dengan baik. Terima kasih anak saya, Kennedy, dan anak saya juga, Poppy. Hari ini adalah hari yang baik. Kalian telah menerima banyak nasihat dari firman Allah Alkitab. Ya, kami semua pun harus berupaya untuk mengingatnya itu dan menjalankannya. Itu adalah petunjuk terbaik bagi kita semua, bagi seluruh umat manusia, supaya keluarga mereka bisa berbahagia, bisa menjalani dengan baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara dan saudari, semua yang hadir pada hari ini, yang turut berbahagia dengan kebahagiaan kami. Saudara-saudari yang telah mempersiapkan ini dengan baik. Mungkin juga ada yang di balik layar. Ini telah dipersiapkan mungkin berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan. Terima kasih, kami tidak bisa berbuat banyak hal atas bantuan support yang saudara-saudari, Bapak Ibu lakukan. Terima kasih kepada terlambat ya, harusnya duluan ya. Kepada Saudara Harul yang telah memberikan khotbah perkawinan atau nasihat perkawinan yang baik untuk anak saya dan kami semua. Dan pada Saudara MC, maaf belum lupa sih. Ya. Apapun ini saudara-saudari, ya inilah yang kita lihat itu dari hikmat. Ini semua berkat dari ini. Walaupun ada, mungkin juga ada ya, ada banyak hal yang terlewatkan atau yang kurang kami perbuat, kekurangan kami, mohonlah dimaklumi ya, mohon dimaafkan. Walaupun Saudara Kennedy dan Poppy membuat sesuatu untuk kita nikmati nanti,